Oke, di video kali ini kita akan lakukan review singkat unit yang akan kita kirim ke Kabupaten Blitar ya, Jawa Timur, di daerah kami sendiri ya, di Blitar. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 varian Kemenperin FP off ya, warna grey atau abu-abu ya, kondisi mulus sekitar 95%. Sinyal al operator tidak ada sinyal al operator ya, bebas reset, bebas flash, garansi sinyal seumur hidup. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan review singkat yang akan kita kirim ya, menggunakan kurir ID Express ya, menggunakan jasa kirim ID Express dengan nomor resi IDS 900 301 sekian ya. Untuk yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya. Yang pertama kita jelaskan dulu kelengkapannya. Kelengkapannya adalah HP, tentu saja HP. Kemudian kita kasih bonus softcase ya, sesuai dengan deskripsi. Untuk kelengkapannya adalah HP plus bonus, dimana bonusnya adalah softcase. Softcase-nya bisa softcase baru, bisa softcase bekas ya, tergantung stok yang ada. Jika stok softcase kosong maka akan dikirim unit only. Membeli dianggap setuju dengan ketentuan ini. Dalam pengiriman kali ini ya, alhamdulillah kita masih ada stok softcase baru ya untuk Sony Xperia 1. Kemudian kita juga di awal dapat sudah terpasang tempered glass ya di sini. Nah, ini bisa dilihat ya, ini sudah terpasang tempered glass seperti itu. Nah, ini sudah terpasang tempered glass. Nah, seperti ini ya, sudah terpasang tempered glass ya, seperti ini. Nah, dari awal dapat ya, dari awal dapat kita sudah terpasang tempered glass, masih lumayan bagus ya tempered glassnya. Kemudian ini ada sedikit retak, yang retak ini adalah tempered glassnya ya, seperti itu. Oke, bisa dilihat ini. Nah, sini. Nah, ini yang retak adalah tempered glassnya ya, seperti itu. Oke, yang pertama kita cek fisik terlebih dahulu ya. Kita perlihatkan untuk fisik tampak depan ini, kita ulangi lagi ya, sudah terpasang tempered glass. Ini ya. Nah, jika ada kelihatan retak, ini yang retak tempered glassnya ya, bukan LCD-nya seperti ini. Nah, sudah terpasang tempered glass. Kemudian untuk fisik bagian belakang seperti ini masih mulus ya. Warna grey atau abu-abu. Kemudian untuk fisik bagian samping, ini varian Kemenperin al operator FP off ya, dimana dijelaskan untuk FP off artinya fingerprint off atau sidik jari off ya. Jadi untuk sidik jarinya ini tidak bisa ya. Jadi untuk keamanan nanti bisa mengandalkan pin atau pola seperti itu ya, atau sandi. Tapi untuk semua tombol lain aman. Ini tombol shutter kamera berfungsi, tombol power berfungsi, kemudian ini tombol volume juga masih berfungsi. Untuk sensor sidik jari tidak berfungsi. Masih lumayan mulus ya untuk fisik bagian samping. Bezel bagian samping, kita lanjut ke bezel bagian atas, saya kira juga masih lumayan mulus. Kemudian kita lanjut ke bezel bagian samping sini juga masih mulus. Kemudian bezel bagian bawah sendiri juga masih lumayan mulus. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pengecekan fungsi dasar ya. Oh ya, yang pertama kita tunjukkan IMEI-nya terlebih dahulu. Kita ketik bintang pagar 06 pagar. Nomor IMEI 355106 sekian ya, dengan akhiran 7731. Kita masuk ke tentang ponsel.
SOV40 ya, modelnya SOV40 dengan IMEI akhiran 7731 dengan Android versi 11. Oke. SOV41 ini adalah Sony Xperia 1 versi Jepang ya, versi AU. Oke, kita lanjut ke service test ya. Kita cek dulu beberapa fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek touchscreen. Sambil kita cek touchscreen ya, kita mau kasih 3 tips penting ya bagi para pengguna HP Sony ya. Tips yang pertama ya, ketika bepergian jangan dimasukkan celana yang terlalu ketat ya. Jangan dimasukkan celana jeans misalnya yang terlalu ketat, karena apa? Ditakutkan ketika kita jongkok, ketika kita duduk ya, HP-nya tertekan ya. Mengingat HP-nya sangat tipis ya. Jadi ketika dimasukkan celana yang ketat seperti celana jeans, ditakutkan ketika kita duduk atau jongkok ya, atau duduk bersila, itu HP-nya tertekan sehingga bisa timbul masalah pada LCD ya. Bisa timbul garis, bisa timbul shadow pada LCD seperti itu. Kemudian tips yang kedua ya, ketika tidur usahakan jangan disanding ya. Ketika tidur letakkan handphone di atas meja biar lebih aman. Karena apa? Ditakutkan tertindih di waktu tidur ya. Karena posisi tidur tidak sengaja ya tertindih di waktu ketika tidur bisa mengakibatkan kerusakan fatal pada LCD ya. Bisa LCD mati total, bisa LCD ada garis, bisa ada shadow ataupun ada tombel, seperti itu juga bisa. Jadi itu terkait penggunaan ya yang pertama. Kemudian tips yang kedua ya, tidak kalah penting, yaitu jangan sampai overcharging ya. Overcharging dalam artian adalah pengecasan yang terlalu lama ya, atau sampai over. Misalkan dicas malam hari, bangun pagi baru dicabut, itu namanya overcharging ya, atau pengecasan yang berlebihan. Jadi ketika HP sudah penuh segera dicabut ya. Ditakutkan kenapa? Ketika dicas terlalu lama ya, misalkan ditinggal tidur, ditakutkan terjadi konslet pada baterai itu sendiri atau terjadi konslet pada mesin sehingga bisa mengakibatkan mati total ya. Tips kami dari ya terkait hal ini, ketika tidur ya, ketika mau tidur, ketika melihat HP-nya lowbat ya, biarkan saja ya, biarkan saja. Misalkan kita bangun jam 5 pagi ya, nggak apa-apa, langsung dicas, nanti berangkat kerja sekitar setengah 7 saya yakin HP-nya sudah penuh ya. Karena mengingat HP ini tipis sehingga baterainya kecil ya, cuma 2500, sekitar 2500 mAh, jadi 1,5 jam biasanya sudah penuh seperti itu. Daripada dicas ditinggal tidur itu sangat berbahaya ya, bisa mengakibatkan mati total pada HP. Kemudian tips yang ketiga atau yang terakhir dari kami, jangan sampai over panas ya, overheat atau over panas dalam artian dipakai terus menerus sampai panas tetap dipakai ya. Misalkan ketika dipakai untuk main game, ketika sudah panas ya berhenti dulu main gamenya ya, didinginkan dulu HP-nya, setelah HP-nya dingin baru dipakai lagi. Ataupun ketika live streaming seperti itu ya, ketika apapun, ketika HP sudah panas, biar diamkan dulu HP-nya, kemudian baru dipakai lagi. Atau kalau mau pakai lebih lama ya, kalau mau pakai lebih lama ya bisa beli cooler atau pendingin ya. Banyak dijual di Shopee ya, beli cooler atau pendingin yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya. Nah itu fungsinya untuk membuat handphone suhunya tetap stabil ya, tidak terlalu panas. Nah itu bisa dipakai, handphone bisa dipakai lebih lama seperti itu ya. Karena apa? Jika handphone dalam kondisi panas tetap dipaksa dipakai, itu ditakutkan bisa terjadi panas berlebihan pada IC CPU ya, dan bisa mengakibatkan HP mati total seperti itu. Itu 3 tips dari kami ya, 3 tips penting dari kami. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk pengecekan touchscreen aman, tidak ada bagian yang tidak dapat disentuh, semua bagian dapat disentuh dengan lancar. Kita lanjut ke pengetesan LCD atau display. Oke,
warna putih ya, bersih. Apaan itu? Nggak mungkin kok. Ini warna abu-abu juga oke ya, warna hitam pekat, warna merah, kemudian hijau. Mohon maaf agak silau ya di sini karena saya di dalam kamar ya, jadi ada cahaya dari atas. Kemudian biru, gradasi, kemudian garis tidak ada yang putus, kemudian kembali ke gradasi, kembali ke warna putih ya, aman. Kemudian kita lanjut ke LED atau lampu notifikasi. Perhatikan pojok kiri atas ya, lampu kedip-kedip nyala. Kemudian lanjut ke speaker. Oke, suara jernih ya, speaker atas. Speaker jernih, speaker bawah. Oke ya, speakernya jernih. Kita lanjut ke mikrofon ya, halo tes mikrofon bawah, cek 1 2 3 cek. Halo tes mikrofon bawah, cek 1 2 3 cek. Oke, kedengaran. Kita cek mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek mikrofon. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3 cek mikrofon. Ya, kedengaran mikrofon atas bawah. Kita lanjut ke kamera ya. Kamera utama bisa. Kamera belakang ada 3 ya. Untuk kamera 2 ini lensa zoom. Oke, lensa zoom bisa. Kemudian lensa 3, lensa ultrawide. Oke, kemudian kamera depan bisa. Kemudian lampu flash nyala ya. Kemudian sensor kompas, angkanya bergerak. Kemudian akselerometer bisa, bulannya bergerak. Giroskop bergerak ya, kubusnya. Sensor cahaya, angkanya berubah. Kemudian sensor proximity, ya bisa on off. Kemudian kita lanjut ke baterai juga hijau. Kemudian terakhir kita cek sensor NFC ya. NFC sudah kita nyalakan, sudah kita install aplikasi cek saldo ya. NFC aktif, tinggal kita tempelkan kartu e-tol. Oke, bisa membaca kartu e-money atau e-tol dari Bank Mandiri ya, ini ya, dari Bank Mandiri. Oke, bisa baca saldo. Oke, saya kira sudah cukup ya untuk reviewnya, sudah 13 menit lebih. Sekarang kita masuk proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu.
Dalam.